Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Zawiyah dari kelompok 9. Kami beranggotakan 3 orang. Siti Zawiyah, saya sendiri, Eti Kusni Putri, Trisna Hartanti Aimang. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan pada fase sekolah, usia sekolah dasar. A. Pengertian karakteristik siswa. Karakter menurut Parwadarmin adalah watak, tabiat, atau sifat-sifat kejiwaan, sedangkan menurut Insinyur Redjawijatna mengemukakan karakter atau watak adalah seluruh aku yang ternyata dalam tindakan insani. Dengan beberapa pengertian tersebut, dapat penulis katakan bahwa karakteristik siswa adalah merupakan semua watak yang nyata dan timbul dalam suatu tindakan siswa dalam kehidupan setiap saat. Sehingga dengan demikian, karena watak dan perbuatan manusia yang tidak akan lepas dari kodrat dan sifat serta bentuknya yang berbeda-beda, maka tidak heran jika bentuk dan karakter siswa juga berbeda-beda. Adapun bentuk karakter siswa SD khususnya adalah dapat diuraikan sebagai berikut. Selanjutnya saya Trisna. Bentuk-bentuk karakteristik siswa SD. Yang pertama, senang bermain. Karakteristik ini menurut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermutu permainan, lebih untuk kelas rendah. 2. Senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. 3. Anak senang bekerja dengan kelompok. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. 4. Senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia SD. 1. Pertumbuhan fisik atau jasmani. Perkembangan fisik atau jasmani anak sangat berbeda satu sama lain. Sekalipun anak-anak tersebut usianya relatif sama, bahkan dalam kondisi ekonomi yang sama pula. Sedangkan pertumbuhan anak-anak berbeda ras juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan gizi, lingkungan, perlakuan orang tua terhadap anak, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Nutrisi dan kesehatan amat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lamban, kurang berdaya, dan tidak aktif. Sebaliknya, anak yang memperoleh makanan yang bergizi, lingkungan yang menunjang, perlakuan orang tua, serta kebiasaan hidup yang baik akan menunjang pertumbuhan perkembangan anak. Olahraga juga merupakan faktor penting pada pertumbuhan fisik anak. Anak yang kurang berolahraga atau tidak aktif seringkali menderita kegemukan atau kelebihan berat badan yang dapat mengganggu gerak dan kesehatan. Orang tua harus selalu memperhatikan berbagai macam penyakit yang sering kali diderita anak, misalnya bertalian dengan kesehatan penglihatan mata, gigi, dan lain-lain. Oleh karena itu, orang tua selalu memperhatikan kebutuhan utama anak, antara lain kebutuhan gizi, kesehatan, dan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan setiap hari sekalipun sederhana. Selanjutnya, 2. Perkembangan intelektual dan emosional. A. Perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Akibat terganggunya perkembangan intelektual tersebut, anak kurang dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental,
dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. B. Perkembangan emosional berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan jenis kelamin, usia, lingkungan, pergaulan, dan pembinaan orang tua maupun guru di sekolah. Perbedaan perkembangan emosional tersebut juga dapat dilihat berdasarkan ras, budaya, etnik, dan bangsa. C. Perkembangan emosional juga dapat dipengaruhi oleh adanya gangguan kecemasan, rasa takut, dan faktor-faktor eksternal yang seringkali tidak dikenal sebelumnya oleh anak yang sedang tumbuh. Namun, seringkali juga adanya tindakan orang tua yang seringkali tidak dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Misalnya, sangat dimanjakan, terlalu banyak larangan karena terlalu mencintai anaknya. Akan tetapi, sikap orang tua yang sangat keras, suka menekan dan selalu menghukum anak, sekalipun anak membuat kesalahan sepele, juga dapat mempengaruhi keseimbangan anak. D. Perlakuan saudara serumah atau kakak adik. Orang lain yang seringkali bertemu dan bergaul juga memegang peranan penting pada perkembangan emosional anak. E. Dalam mengatasi berbagai masalah yang seringkali dihadapi oleh orang tua dan anak, biasanya orang tua berkonsultasi dengan para ahli, misalnya dokter anak, psikiatri, psikolog, dan sebagainya. Dengan berkonsultasi tersebut, orang tua akan dapat melakukan pembinaan anak dengan sebaik mungkin dan dapat menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan bahkan memperlambat perkembangan mental dan emosional anak. Stres juga dapat disebabkan oleh penyakit, frustasi, dan ketidakhadiran orang tua, keadaan ekonomi orang tua, keamanan dan kekacauan yang seringkali timbul. Selanjutnya itu yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa telah berkembang sejak anak berusia 4 sampai dengan 5 bulan. Orang tua yang bijak selalu membimbing anaknya untuk belajar berbicara mulai dari yang sederhana sampai anak memiliki keterampilan berkomunikasi dengan mempergunakan bahasa. Oleh karena itu, bahasa berkembang setahap demi setahap sesuai dengan pertumbuhan organ pada anak dan kesediaan orang tua membimbing anaknya. Selanjutnya itu yang keempat, perkembangan moral, sosial, dan sikap. A. Kepada orang tua sangat dianjurkan bahwa selain memberikan bimbingan juga harus mengajarkan bagaimana anak bergaul dalam masyarakat dengan tepat dan dituntut menjadi teladan yang baik bagi anak. Mengembangkan keterampilan anak dalam bergaul dan memberikan penguatan melalui pemberian hadiah kepada anak apabila berbuat atau berperilaku positif. Terdapat bermacam hadiah yang seringkali diberikan kepada anak, yaitu yang berupa material dan non-material. Hadiah tersebut diberikan dengan maksud agar pada kemudian hari anak berperilaku lebih positif dan dapat diterima dalam masyarakat luas. C. Fungsi hadiah bagi anak, yaitu untuk memiliki nilai pendidikan, memberikan motivasi kepada anak, memperkuat perilaku, dan memberikan dorongan agar anak berbuat lebih baik lagi. D. Fungsi hukuman yang diberikan kepada anak, yaitu untuk fungsi restruktif, fungsi pendidikan, dan sebagai motivasi. E. Syarat pemberian hukuman adalah yang pertama, segera diberikan, konsisten, konstruktif, impresional, artinya tidak ditunjukkan kepada pribadi anak melainkan kepada perbuatannya. Harus disertai alasan sebagai alat kontrol diri dan diberikan pada tempat dan waktu yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.